Halo, selamat siang pemirsa. Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilu 2024. Dari data rekapitulasi tercatat sekitar 204 juta calon pemilih dari dalam maupun luar negeri. Saya Sira Safira, inilah kabar pemilu untuk Anda. Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilu 2024. Dari data rekapitulasi tercatat sekitar 204 juta calon pemilih dari dalam maupun luar negeri. Rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilu 2024 tingkat nasional digelar di kantor KPU Pusat Jakarta. Selain perwakilan KPU dan Bawaslu di 38 provinsi, rapat juga dihadiri oleh perwakilan partai politik, TNI Polri, serta Kementerian Luar Negeri. KPU tingkat kabupaten kota telah menetapkan DPT Juni lalu. DPT kemudian direkap di tingkat provinsi dan diserahkan ke pusat. Berdasarkan hasil rekapitulasi DPT Pemilu 2024 dari dalam dan juga luar negeri tercatat ada sekitar 204 juta calon pemilih. Kami semua masih diberi kesempatan DPT tingkat nasional tahun 2024. Pemirsa, berikut kami hadirkan informasi mengenai DPT Pemilu 2024 di mana ada saran perbaikan yang dilakukan oleh Bawaslu. Lalu bagaimana Bawaslu menilai penetapan daftar pemilih oleh KPU dan apa saja yang harus segera diperbaiki? Kita sudah bersama dengan anggota Bawaslu Republik Indonesia, Puadi. Selamat siang Pak Puadi, sejauh ini apa saja yang menjadi evaluasi yang harus segera diperbaiki? Ya, baik. Terima kasih Mbak Sira. Pasca kemarin kita melakukan pleno DPT di tingkat nasional, ya, kita sudah menyampaikan satu surat kepada KPU, ya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 3 Juli, ya, berkaitan tentang saran dan perbaikan. Karena memang ini menyangkut satu hasil pengawasan bahwa Bawaslu Provinsi telah melakukan pengawasan terhadap proses, ya, rekapitulasi daftar pemilih tetap di tingkat provinsi yang kemudian ditemukan ada beberapa temuan yang tentunya memiliki potensi yang merugikan hak warga negara Indonesia. Maka berdasarkan satu ketentuan sebagaimana diatur di pasal 219 dan pasal 220 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2017, sebagaimana telah diubah di Undang-Undang 7 tahun 2023, ya, bahwa bersama ini kita sampaikan hasil pengawasan yang dimaksud untuk dapat ditindaklanjuti oleh KPU dalam proses rekapitulasi DPT di tingkat nasional. Nah, ini ada beberapa berikut, ya, hasil pengawasan sebagaimana dimaksud, ya, dalam angka tadi yang saya sampaikan, mulai dari Provinsi Jawa Timur, kemudian juga Provinsi NTB, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian ada Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan kemudian Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Nah, ini ada beberapa hal, ya, bahwa selain hasil pengawasan sebagaimana disampaikan tadi, Bawaslu juga mencatat terdapat temuan hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, ya, pasca rekapitulasi DPT di tingkat provinsi terdapat selisih angka pemilihan potensial non KTPL antara lampiran BA di penetapan dan rekap DPT KPU di nomor 164.
Nah, bahwa Bawaslu juga melakukan pencermatan satu pemilihan potensial non-KTPL berdasarkan lampiran berita acara KPU di tingkat provinsi ada sebanyak 4 juta ya 5.275. Nah, ini adanya pemilih KTP non KTPL pada hari pemungutan suara berdampak pada tidak terpenuhinya syarat pemilih untuk menggunakan hak pilih di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 348 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Ada beberapa hal berkaitan tentang saran perbaikan yang perlu disampaikan menyurati pada tanggal 3 Juli kepada KPU RI. Pertama, berdasarkan hasil pengawasan tersebut di atas, Bawaslu meminta KPU untuk melakukan pencermatan terhadap validitas data pemilih berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tersebut di atas dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, ya, jika dalam hal belum bisa ditindaklanjuti karena tidak terdapat dokumen otentik, maka KPU di setiap tingkatan melakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan bukti otentik. Kemudian dalam rangka menegakkan prinsip keterbukaan dan akuntabel terkait daftar pemilih di lokasi khusus, dalam hal pengumuman DPT di TPS reguler, maka KPU juga mengumumkan DPT di lokasi khusus sesuai lokasi khusus di TPS di lokasi khusus tersebut. Kemudian melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk sinkronisasi data pemilih non KTPL yang ditemukan Bawaslu sebanyak 4.005.275. Kemudian juga untuk mengakomodir pemilih yang bekerja di IKN, KPU wajib melakukan pencermatan dan menyiapkan dasar hukum teknis terhadap pemilih tersebut agar hak pilihnya tetap dapat terlindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian juga dalam hal saran perbaikan, ini tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan setelah dilakukan satu penetapan DPT terhadap hak pilih warga negara Indonesia yang dirugikan berdasarkan pasal 512 Undang-Undang Pemilu, maka Bawaslu akan menindaklanjuti dalam penanganan tindak pidana pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan telah ditetapkannya rekap DPT di tingkat nasional, tetap diperlakukan dan diperlukan satu langkah lebih lanjut dari KPU untuk menindaklanjuti beberapa temuan hasil pengawasan yang dimaksud. Demikian, Baik Pak Puadi, terima kasih sudah menjelaskan bagaimana evaluasi DPT Pemilu 2024 ini terus dilakukan. Pemirsa, PDI Perjuangan membantah jika kedekatan Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto merupakan sebuah dukungan Jokowi ke Prabowo. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, PDI Perjuangan membantah jika kedekatan Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto merupakan sebuah dukungan Jokowi ke Prabowo. PDI Perjuangan menganggap kedekatan Jokowi dengan Prabowo dalam beberapa kesempatan merupakan tugas kenegaraan. Dalam beberapa bulan terakhir, publik melihat kedekatan Presiden Jokowi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Keduanya kerap bersamaan dalam beberapa kesempatan. Banyak yang menganggap kedekatan Presiden Jokowi dengan Prabowo tersebut sebagai sebuah tanda jika Jokowi mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Namun hal tersebut dibantah pihak PDI Perjuangan. Menurut Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, apa yang dilakukan Presiden Jokowi hanya sebagai tugas kenegaraan. Dan Jokowi tetap mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Kapasitas beliau sebagai Presiden memastikan agar proses pergantian kepemimpinan ke depan berjalan dengan baik. Dan PDI Perjuangan melalui Rakernas 3 sudah menegaskan
bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, kebijakan, legacy, program itu akan dilanjutkan oleh PD Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Kemesraan Prabowo dengan Jokowi memang tidak bisa dipisahkan dari irisan tugas mereka di pemerintahan. Namun beberapa kali pertemuan mereka menunjukkan bahwa kebersamaannya tidak berkaitan dengan tugas kenegaraan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Organisasi Kemasyarakatan Projo atau Pro Jokowi Sumatera Barat mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto dengan Erlangga Hartarto. Hal ini dideklarasikan dalam konferensi daerah atau Konferda Projo Sumbar 2023 yang diikuti perwakilan 17 kabupaten dan kota Projo Sumbar. Alasan Projo Sumbar memilih Prabowo sesuai dengan arahan dan keinginan Joko Widodo selaku pembina Projo yang menginginkan sosok penggantinya adalah seseorang yang pemberani dan tegas. Sedangkan untuk pendamping Prabowo sebagai calon wakil presiden adalah sosok yang paham persoalan ekonomi bangsa. Kedua nama yang sudah dideklarasikan tersebut bakal dibawa ke Rakernas 6 Projo pada Oktober 2023 mendatang untuk menentukan pilihan bersama secara nasional. Jadi dasarnya adalah sebagaimana hasil musrah kita kemarin ini, penutupan musrah yaitu di Istora Senayan 14 Mei 2023, Jokowi sering betul meneriakkan kita harus memilih pemimpin yang berani. Pemimpin yang berani adalah pemimpin yang berani mengambil risiko. Jadi berdasarkan itulah kami sepakat dalam mengusulkan untuk mendukung Pak Prabowo. Prabowo Subianto belum juga memberi sinyal siapa yang akan menjadi calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Namun Prabowo pernah menyebut Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai sosok pemimpin masa depan. Duet Prabowo-Gibran dinilai pengamat politik pasangan yang dapat melanjutkan program Presiden Jokowi. Prabowo Subianto, Ketua Umum dan calon Presiden Partai Gerindra, belum juga mengumumkan sosok calon wakil presiden atau cawapres pendampingnya. Namun Prabowo sempat memberikan kisi-kisi cawapres yang memiliki potensi mendampinginya nanti. Salah satu nama yang muncul di bursa itu adalah Wali Kota Solo sekaligus putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Pengamat politik Anthony Leong menilai duet Prabowo-Gibran sebagai kelanjutan program pembangunan dari Jokowi. Gibran mendampingi Prabowo nanti dan bisa menghasilkan satu kemenangan karena Gibran mewakili pemilih muda. Sementara di KPU telah menetapkan pemilih muda itu sebanyak 52% dan ini angka yang sangat luar biasa. Gibran bisa mewakili Gen Z. Keberlanjutan pembangunan Jokowi lebih kental bisa dirasakan oleh seorang Gibran daripada tokoh lain seperti Ganjar Pranowo. Kedekatan Prabowo dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka beberapa kali terlihat. Prabowo pernah menyebut Gibran sebagai sosok pemimpin hari ini dan masa depan. Tak sekali dua kali Gibran bertemu dengan Prabowo Subianto. Hal itu sempat diartikan sejumlah pihak juga sebagai sinyal dukungan Jokowi kepada Prabowo, meski akhirnya dibantah. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One, mengabarkan. Pendukung bakal calon Presiden Ganjar Pranowo semakin gencar mensosialisasikan Ganjar untuk meraih kemenangan pada pemilu tahun 2024 mendatang. Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam komunitas Warteg Tegal Indonesia atau Kowarteg menggelar pelatihan membuat kacang teri bersama kaum emak-emak di Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Dalam kegiatan pendukung Ganjar ke wilayah Jakarta Barat ini mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat sekitar. Relawan Ganjar berharap dengan adanya
kegiatan tersebut, para peserta pelatihan bisa menambahkan kemampuan membuat makanan khas rumahan dan juga mengolahnya menjadi peluang usaha. Selain pelatihan, relawan Warteg Indonesia juga membagikan bingkisan kepada masyarakat yang menghadiri kegiatan itu. Rasanya gimana, Bu? Enak. Dukungan relawan kepada Anies Baswedan untuk bertarung di Pilpres 2024 terus berdatangan. Di Sulawesi Tenggara, Konfederasi Nasional Relawan Anies atau Korean siap memenangkan Anies Baswedan lebih dari 70% suara. Tidak hanya itu, di Sulawesi Tenggara ada 18 simpul relawan yang berafiliasi dengan Korean dan mengadakan ikrar bersama bertekad memenangkan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 dan bertekad menjadikan Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS menjadi 3 besar di Sultra dan juga nasional. Sulawesi Tenggara sendiri merupakan salah satu provinsi yang pertumbuhan relawannya cukup tinggi. Dengan total kurang lebih 1.860 orang di kabupaten dan kota dan jumlah partisipan aktif. Petugas Satpol PP menurunkan spanduk dan baliho partai politik dan bacalek di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penurunan spanduk dan baliho dilakukan karena melanggar ketertiban umum. Belasan spanduk dan baliho yang terpasang di pagar jalan dan tembok di sekitar kawasan Pasar Tanah Abang terpaksa diturunkan petugas Satpol PP. Hal tersebut dilakukan karena dinilai membuat kumuh juga mengganggu ketertiban umum. Karena telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. Instruksi dari pimpinan kita demi keindahan Kota Jakarta dari ucapan dan juga Idul Adha kan sudah lewat, jadi ucapan Idul Adha sudah kita turunkan demi keindahan Kota Jakarta. Walaupun ini yang mengucapkan berbagai macam politik partai, Bang, ini nggak masalah bagi Bang? Ya sesuai dengan instruksi dari pimpinan, sesuai dengan Perda 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, ya itu kita turunkan semuanya, tidak pilih kasih dan tidak menunggu. Petugas Satpol PP mengimbau untuk tidak memasang kembali spanduk dan baliho di kawasan Pasar Tanah Abang sebelum adanya anjuran kampanye dari KPU Pusat. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Demikian kabar pemilu menemani Anda, mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Sesaat lagi Putri Windasari akan hadir menemani Anda dalam program Nusantara Terkini. Terima kasih, sampai jumpa.